Pada kesempatan ini saya akan melakukan contoh terhadap kalibrasi alat water hardness meter menggunakan alat YD 300. Prinsipnya sama untuk kalibrasi water hardness. Di sini saya memiliki larutan kalibrasi, 2 buah larutan kalibrasi di sini. Ada dengan kode B2 dan B3. Pada B2 ini larutannya 2 kali 10⁻⁻⁴ milimol per liter. Sedangkan yang B3 2 milimol per liter. Pada alat ini kita menggunakan larutan kalibrasi 2 buah itu. Nah, untuk alat-alat water hardness lainnya menyesuaikan sesuai yang ada pada paketan. Tapi saya di sini akan mencontohkan jika menggunakan alat YD 300. Nah, untuk melakukan kalibrasi, pertama kita tekan tombol CAL terlebih dahulu. Nah, di sini ada perintah CAL 1 dan juga ada indikator B2 di bagian atas. Maka kita harus mencelupkan larutan ke B2. Untuk standar pada alat water hardness lainnya, semisal EC915, sebelum mencelupkan ke larutan standar yang pertama, kita bilas dengan larutan standar yang pertama, tapi ini khusus untuk membilas. Misalkan ini ada larutan sejenis dengan larutan yang pertama, kita letakkan di satu botol. Kita bilas dulu sensor ini ke larutan pembilasan sesuai standar yang pertama. Dibilas di situ dulu agar sensor menyesuaikan, baru kita celupkan ke larutan kalibrasi yang pertama. Di sini larutan kalibrasi pertama kita sebut B2. Kita celupkan ke B2. Nah, tunggu sampai nilai pembacaannya stabil. Pada alat ini ada indikator senyum atau emot smile. Emoticon smile di bagian atas. Kita tunggu sampai stabil. Oke, setelah menunggu sampai muncul emot senyum di sini, emot smile. Setelah muncul emot smile dan angkanya sudah stabil, tidak bergerak-bergerak, kita tekan tombol CAL. Untuk menyesuaikan nilainya dengan nilai larutan kalibrasi yang sudah disediakan. Oke, biasanya langsung ditandai dengan N di akhirnya. Lalu akan ada muncul tanda untuk kalibrasi berikutnya. Di sini adalah indikatornya CAL 2 dengan indikator untuk larutan berikutnya adalah B3. Di sini saya punya larutan B3. Cukup ambil sedikit saja larutan untuk kalibrasi. Yang penting sudah bisa mencelup bagian ujung sensor bawahnya. Ujung sensor bawah itu kan hanya sedikit, mungkin hanya 1 cm di bawah. Itu yang penting bagian itu sudah tercelup dengan sampelnya. Untuk pembilasan pun seperti itu, tidak usah banyak-banyak, agak dihemat agar lebih efisien, tidak membuang-buang cairan kalibrasi yang sangat penting bagi alat ukur. Nah, di sini saya ada batu yang untuk membantu. Ini untuk YD3, ini disertakan juga batu ini agar larutan untuk kalibrasi tidak geser-geser dan tidak gampang jatuh. Nah, untuk beberapa larutan
beberapa alat. Setelah kita melakukan kalibrasi di satu titik, kita bilas dulu pakai Aquades. Bilas dulu pakai Aquades. Di sini ada Aquades. Dibilas dulu, dibasahkan. Lalu kita keringkan, tapi cukup di bagian sini saja. Tidak usah sampai sensor, itu cukup kita lap di bagian yang warna kuning ini saja sampai bawah. Tidak perlu di bagian bawah. Nah, lalu misal pada alat EC915 itu ada aturan di manual book itu tertulis dibilas dulu dengan larutan standar berikutnya. Nah, kan standar berikutnya itu larutan B3. Sebagian larutan B3 itu kita masukkan ke larutan pembilasan. Jadi kita bilas dulu dengan larutan B3 sampai di sini dengan maksud untuk membersihkan sisa-sisa Aquades. Bersihkan sisa-sisa Aquades untuk disesuaikan dengan larutan kalibrasi pada tahap berikutnya. Di sini kita masukkan ke larutan kalibrasi pembilas, baru kita masukkan ke larutan kalibrasi yang untuk menentukan nilainya. Sekarang untuk alat YD3 kita tidak perlu dimasukkan ke Aquades dan larutan pembilas. Dari larutan B2 kita bisa langsung mencelupkan ke larutan B3. Celupkan. Lalu kita tunggu sama seperti tadi sampai nilainya stabil dan diam, tidak bergerak lagi. Ditandai dengan adanya emot smile juga. Nah, ini sudah menunjukkan nilai yang stabil pada kalibrasi kedua. Sekarang sama seperti tadi, prosesnya adalah tekan kal dan tunggu prosesnya untuk menyesuaikan nilai dengan larutan kalibrasinya. Ini setelah kita lakukan kalibrasi menggunakan larutan dengan konsentrasi 2 mmol per liter. Proses kalibrasi sudah selesai. Kita coba-coba di larutan 2 ini. Kita coba lagi, celupkan lagi. Berapa nilai yang terbaca? Oke, nilai masih berada di kisaran 2,3 dan masih mungkin untuk bergerak kembali. Oke, itu adalah proses kalibrasi untuk alat water hardness meter. Di sini saya menggunakan YD300. Semoga bermanfaat. Terima kasih.